Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, berjumpa lagi dalam video saya. Ya, pada video ini teman-teman kita akan belajar tentang pengantar sistem kendali ya. Jadi apa yang ingin kita sampaikan di sini ini berkaitan dengan materi pada kelas pengantar sistem kendali. Nah, khusus pada video ini kita akan membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang terminologi dan juga dasar-dasar sistem kendali bagian pertama. Untuk bagian kedua nanti akan dilanjutkan pada video yang kedua. Nah, kita masuk ke materi teman-teman. Yang pertama yang akan disampaikan adalah terminologi, hal-hal dasar. Yang pertama yang perlu teman-teman pelajari, yang perlu teman-teman ketahui terkait tentang sistem kendali nantinya, yaitu yang pertama ada yang dinamakan sebagai variabel terkendali. Oke. Kemudian yang kedua teman-teman ada yang dinamakan sebagai sinyal kendali. Nah, apa bedanya akan kita bahas dalam video ini ya. Yang pertama variabel terkendali atau yang sering disebut juga dengan variabel yang dikendalikan ya, yaitu sebuah kuantitas ataupun keadaan yang diukur dan dikendalikan. Jadi variabel terkendali itu adalah sesuatu berupa kuantitas ataupun keadaan yang kita ukur kemudian kita kendalikan. Jadi poinnya adalah di sini adalah kuantitas atau keadaan yang kita ukur dan kemudian kita kendalikan. Nah, teman-teman, umumnya variabel terkendali ini ya itu digunakan sebagai luaran sistem ya. Umumnya sebagai luaran dari sistem. Jadi variabel terkendali biasanya digunakan sebagai luaran dari sistem, seperti itu. Nah, terminologi yang kedua yang perlu kita ketahui sebelum nanti belajar tentang sistem kendali lebih lanjut, setelah variabel terkendali, yaitu ada yang namanya sinyal kendali ya. Sinyal kendali atau bahasa Inggrisnya manipulated variable. Apa itu sinyal kendali? Sinyal kendali yaitu jumlah atau kondisi yang akan divariasikan oleh pengontrol ya. Jumlah atau kondisi yang akan divariasikan oleh pengontrol. Nah, untuk apa? Sehingga nilai tadi itu jumlah atau kondisi yang akan divariasikan oleh pengontrol itu digunakan untuk mempengaruhi nilai variabel yang dikendalikan. Jadi sinyal kendali ini teman-teman, sinyal kendali ini adalah jumlah atau kondisi yang divariasikan oleh pengontrol yang kemudian digunakan untuk memvariasikan variabel terkendali. Nah, hubungannya seperti itu. Jadi sinyal kendali digunakan untuk mengendalikan variabel terkendali. Nah, terminologi yang lain yang perlu kita ketahui ada yang namanya kendali di sini ya. Apa itu kendali? Kendali itu yaitu sebuah proses ya atau sebuah upaya dalam mengukur nilai variabel yang dikendalikan dari sistem ya, mengukur variabel yang dikendalikan dari sistem dan kemudian menerapkan sinyal kendali ke sistem tersebut untuk memperbaiki atau membatasi penyimpangan nilai yang diukur dari nilai yang diinginkan. Jadi prosesnya tadi, proses kendali ini melibatkan variabel terkendali dan sinyal kendali. Prosesnya seperti apa? Yaitu pertama mengukur nilai variabel yang dikendalikan ya. Kemudian menerapkan sinyal kontrol ke sistem. Untuk apa diterapkan kontrol itu? Untuk memperbaiki atau membatasi penyimpangan nilai yang diukur ya, sehingga nilainya sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Jadi kendali di dalamnya
terdapat sinyal kendali dan variabel terkendali. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya dalam bentuk diagram, nah kita bisa melihatnya dalam bentuk diagram yang ada pada sisi kanan ini. Ya, di situ ada dua buah blok. Yang pertama adalah blok sistem dan yang kedua adalah blok kendali. Hubungannya, teman-teman, ya, hubungannya sebagaimana kita bahas tadi, hubungannya sistem akan mengeluarkan respon, ya, mengeluarkan respon. Di mana respon di sini dituliskan dalam simbol Y, ya. Sistem akan mengeluarkan respon. Nah, respon ini, keluaran sistem ini kita sebut juga sebagai variabel terkendali atau variabel yang dikendalikan. Jadi di sini adalah variabel yang dikendalikan. Nah, kemudian variabel yang dikendalikan itu dicek atau masuk ke dalam diagram dalam blok kendali, yang kemudian setelah dikendalikan output atau keluaran dari kendali berupa sinyal kendali. Sinyal kendali ini kemudian dituliskan dalam huruf U, gitu ya. Sinyal kendali ini akan digunakan sebagai input dari sistem yang kita miliki. Nah, ini adalah hubungan antara sistem dan proses kendali, ya. Di dalamnya, dalam proses tersebut terdapat dua buah variabel setidaknya, ya, yaitu variabel terkendali atau variabel yang dikendalikan dan sinyal kendali atau sinyal yang dihasilkan oleh kendali. Itu. Sinyal kendali digunakan untuk apa? Digunakan sebagai input dari sistem. Nah, proses ini disebut sebagai proses kendali, seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, lanjut. Terminologi yang lain yang perlu kita ketahui, teman-teman, yang berkaitan dengan sistem kendali tentunya, yaitu ada yang dinamakan sebagai plan, proses, dan juga sistem, gitu ya. Mungkin kita tadi sudah menyebut sistem secara berkali-kali, ya, tetapi kita belum mengartikan apa sih arti sistem itu. Nah, kita coba ketahui di sini, ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai plan. Apa itu plan? Plan itu dapat berupa sebuah peralatan, ya. Sebuah peralatan. Peralatannya bisa berupa seperangkat komponen mesin ataupun peralatan-peralatan yang lain, ya, yang dia memiliki tujuan untuk melakukan operasi tertentu, gitu ya. Jadi plan adalah peralatan yang digunakan untuk atau bertujuan untuk melakukan operasi tertentu. Nah, plan ini bisa berupa benda fisik apapun untuk dikendalikan. Artinya, plan itu menjadi sebuah objek yang akan kita kendalikan. Dia bisa berupa benda fisik apapun, ya. Bisa mobil, bisa UIV, gitu ya. Di sini disebutkan contohnya ada perangkat mekanis, gitu ya. Bisa tungku pemanas, reaktor kimia, drone atau UIV, mobil, pesawat luar angkasa, dan lain-lain sebagainya, ya. Banyak objek-objek di luar sana yang bisa kita kendalikan, ya, yang bisa kita ambil sebagai contoh dari plan, gitu ya. Nah, oke, teman-teman, selanjutnya ada yang namanya proses. Nah, proses itu apa? Proses itu berkaitan dengan suatu operasi, ya. Jadi proses itu pasti berkaitan dengan operasi. Nah, secara panjang kita sebut proses sebagai operasi atau pengembangan yang berlangsung secara progresif dan berkelanjutan, yang ditandai oleh serangkaian perubahan bertahap yang berhasil satu dengan yang lain, yang bersinggungan satu dengan yang lain, dengan cara yang relatif tetap dan memiliki tujuan yang sama, mengarah pada hasil atau tujuan yang sama. Nah, operasi yang berlanjut secara progresif tersebut, ya, yang terdiri dari serangkaian tindakan atau gerakan yang dikendalikan secara sistematis yang diarahkan ke hasil tertentu atau berakhir
pada titik yang sama, itu disebut sebagai proses. Atau kalau kita cermati teman-teman ya, dari penjelasan panjang tadi, maka kita bisa ambil poin-poin kata kuncinya ya. Proses yaitu sebuah operasi ya, sebuah operasi yang berlangsung secara progresif dan berkelanjutan. Jadi di sini ada bertahap ya, bertahap yang ditandai oleh serangkaian perubahan yang bertahap. Jadi proses yang bertahap yang mengarah pada tujuan tertentu. Jadi proses itu sebuah operasi yang bertahap dan memiliki hasil atau tujuan tertentu. Contohnya apa? Contohnya banyak ya. Contohnya di sini disebutkan yaitu proses kimia, proses biologi, proses ekonomi itu ya, dan proses-proses yang lain ya. Banyak di luar sana yang bisa kita lihat. Proses pertumbuhan tanaman, proses fisika gitu ya. Banyak di luar sana yang bisa kita gunakan sebagai contoh proses. Nah, selanjutnya setelah proses teman-teman, di sini kita ada yang kita sebut sebagai sistem ya. Kalau tadi kita sudah berulang kali menyebutkan kata sistem, nah tapi belum tahu apa sih sistem itu yang sebenarnya ya. Sistem itu teman-teman, sistem itu diartikan sebagai kombinasi atau gabungan dari beberapa komponen ya, kombinasi ataupun gabungan beberapa komponen yang bekerja secara bersamaan ya, dan untuk melakukan tujuan tertentu gitu ya. Jadi sistem adalah kombinasi atau gabungan dari beberapa komponen yang bekerja secara bersamaan dan melakukan tujuan tertentu. Kata kuncinya apa dalam sistem? Yaitu kombinasi beberapa komponen yang bekerja bersama dan memiliki tujuan tertentu. Seperti itu sistem. Nah, sistem ini teman-teman yang perlu kita garis bawahi ya, sistem ini tidak harus dalam bentuk fisik ya. Sistem ini tidak harus berbentuk fisik. Contohnya apa yang tidak berbentuk fisik? Contohnya ya sistem ekonomi gitu ya, sistem perbankan itu tidak berbentuk fisik ya, tetapi dia memiliki komponen-komponen yang berbeda-beda, tetapi dia saling bekerja sama satu dengan yang lain dan melakukan tujuan yang sama gitu ya. Contoh sistem yang fisik apa ya? Sistem gerak manusia misalkan ya. Sistem gerak manusia komponennya banyak ya, ada otot, ada tulang gitu ya, dan lain sebagainya, yang komponen-komponen itu kemudian bekerja bersamaan agar kita bisa bergerak gitu ya. Contohnya sistem gerak manusia seperti itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai sistem, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah belajar tentang plan, proses, dan sistem. Kita lanjut. Selanjutnya kita punya yang namanya gangguan dan umpan balik kendali. Gangguan dan umpan balik kendali. Apa itu gangguan dan apa itu umpan balik kendali? Kita coba telah bersama-sama di sini ya. Oke, gangguan itu apa? Ya, teman-teman sudah sering ya mendengar gangguan, tetapi kalau kita tuliskan mungkin teman-teman bingung ya, gangguan itu sebenarnya apa sih kalau dideskripsikan. Nah, kita coba deskripsikan di sini teman-teman ya, dalam dunia sistem kendali ya. Gangguan itu yaitu gangguan, yang disebut gangguan adalah suatu sinyal ya yang cenderung atau memiliki sifat mempengaruhi nilai luaran dari sistem ya. Di gangguan itu berupa sinyal, berupa sebuah sinyal yang memiliki kecenderungan atau memiliki sifat yang cenderung mempengaruhi nilai luaran sistem gitu ya. Gangguan berupa sinyal yang cenderung mempengaruhi nilai luaran sistem. Nah, itu yang disebut sebagai gangguan ya.
sinyal yang berpengaruh pada luaran sistem, itu gangguan. Oke. Nah, gangguan sendiri teman-teman bisa kita bagi ke dalam dua definisi, dalam dua bagian ya, ke dalam dua jenis gitu ya. Yang pertama adalah gangguan internal, ya. Yang kedua adalah gangguan eksternal. Apa itu gangguan internal? Gangguan internal adalah gangguan atau sinyal yang dihasilkan dari dalam sistem itu sendiri. Itu disebut sebagai gangguan internal gitu ya. Gangguan internal yaitu gangguan yang dihasilkan dalam sistem itu sendiri. Itu disebut gangguan internal dari dirinya sendiri ya, dari dalam sistem itu sendiri. Nah, sebaliknya teman-teman, jenis yang kedua yaitu gangguan eksternal ya. Gangguan eksternal itu apa? Gangguan eksternal adalah gangguan yang dihasilkan dari luar sistem gitu ya. Gangguan eksternal yaitu gangguan yang dihasilkan atau berada atau ada dari luar sistem, itu disebut sebagai gangguan eksternal. Nah, gangguan eksternal ini biasanya diperlakukan seperti masukan sistem. Jadi gangguan eksternal bisa jadi itu adalah masukan dari sistem itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Itu adalah gangguan eksternal. Kita sudah membahas internal dan eksternal. Itu adalah gangguan ya. Ada dua, internal dan eksternal, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita punya yang namanya umpan balik kendali. Apa itu umpan balik kendali ya? Umpan balik kendali mengacu pada suatu operasi ya, mengacu pada suatu operasi ketika sistem menerima gangguan ya, kemudian dia cenderung mengurangi perbedaan antara luaran sistem dan referensi dari sistem itu sendiri ya. Jadi umpan balik kendali itu mengacu pada operasi ketika sistem menerima gangguan, dan umpan balik itu cenderung mengurangi perbedaan antara luaran sistem dan referensi. Nah, hanya gangguan yang tidak dapat diprediksi yang dapat diperbaiki atau yang biasanya diperbaiki dengan metode umpan balik kendali ini gitu ya. Gangguan yang dapat diprediksi atau diketahui lebih baik dikompensasi terlebih dahulu dalam sistem. Nah, kenapa seperti itu teman-teman ya? Umpan balik sendiri kalau kita gambarkan ya, ini misalkan ada sistem, ini dia memiliki keluaran, dia memiliki masukan gitu ya. Nah, di sini ada umpan baliknya. Nah, ini yang disebut sebagai umpan balik gitu ya. Ada sinyal yang kembali. Nah, sinyal ini kan mengacu pada operasi ketika menerima gangguan ya. Jadi biasanya ini ketika sistem mengalami gangguan, kemudian umpan balik ini cenderung mengurangi perbedaan antara luaran sistem yang di sini ya, luaran sistem dan referensi di sini. Nah, jadi dia membandingkan antara luaran sistem dan juga referensi sistem gitu ya. Itu adalah umpan balik. Nah, umpan balik tadi dikatakan bahwa dia hanya digunakan untuk gangguan yang tidak dapat diprediksi. Kenapa? Karena kalau sistem itu memiliki gangguan yang sudah dapat diprediksi sebelumnya, sudah dapat dihitung sebelumnya, maka sistem tersebut hanya perlu kita beri kompensasi terlebih dahulu ya. Kompensasi di sini bisa diartikan sebagai kita berikan settingan awal, misalkan seperti itu. Kita berikan pengali di awal, kita berikan obat begitu ya. Kalau kita sudah tahu penyakitnya, maka kita berikan obat di awal. Nah, kalau kita sudah tahu prediksinya, kalau kita sudah tahu keluarannya bakal, misalkan keluarannya di sini bakal lebih, nilainya itu berlebih 5
derajat misalkan. Maka di awal kita bisa mengatur ya, memberikan settingan awal, memberikan kompensator agar misalkan inputnya dikurangi 5 derajat juga, misalkan seperti itu. Nah, kalau gangguannya dapat diprediksi, ya seperti itu ya, mudah ya. Kita hanya perlu mengatur settingan di awal atau kita beri kompensasi di awal sehingga outputnya sesuai yang kita inginkan. Nah, tetapi teman-teman, kalau gangguan itu tidak dapat diprediksi ya, maka kita tidak bisa memberikan settingan awal yang tepat untuk luarannya, karena kita tidak tahu ya, tidak memiliki gambaran ya, nanti bakal mendapat gangguan seperti apa, itu tidak ada gambarannya. Nah, kalau kita tidak punya gambaran seperti itu, alangkah baiknya kita gunakan umpan balik kendali ya. Untuk apa? Umpan balik kendali itu digunakan sebagai tadi ya, pembanding antara output ya dengan input kita ya. Kita bisa membandingkan. Jadi kalau output itu sudah sesuai dengan input, di mana inputnya tadi adalah sinyal referensi kita ya, sinyal yang kita patok ya, sinyal yang kita inginkan, kalau sudah sama maka itu sudah sistemnya sudah sesuai dengan keinginan. Tetapi kalau tidak, nah kita harus tahu kan berapa perbedaan antara sinyal output dengan sinyal referensi yang kita inginkan. Di situ adalah gunanya dari umpan balik kendali. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi umpan balik kendali itu cenderung mengurangi luaran sistem dan referensi dari sistem, dan dia biasanya digunakan untuk gangguan yang tidak dapat diprediksi. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Yang selanjutnya kita punya yang namanya linear dan tak linear. Misalkan sistem linear gitu ya, sistem tidak linear gitu ya. Apa sih yang disebut sebagai linear di sini ya? Apa sih yang disebut sebagai tidak linear di sini ya, atau tak linear ya, atau non linear ya? Nah, apa itu? Kita coba lihat ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kenapa kita harus belajar tentang sistem? Kita harus belajar tentang terminologi linear dan tak linear gitu ya. Karena teman-teman, pada dasarnya nanti sistem yang linear dan sistem yang tidak linear itu akan dikendalikan dengan cara yang berbeda ya. Penanganan sistem linear dan sistem tidak linear itu berbeda. Maka kita harus tahu dulu seperti apa sih sistem linear dan seperti apa sih sistem yang tidak linear, supaya kita tahu ya, supaya kita bisa membangun sistem kendalinya tadi sesuai dengan karakter sistemnya, apakah dia itu linear atau tidak linear, seperti itu. Nah teman-teman, sini dikatakan kenapa sistem linear ya, karena mayoritas dari kondisi yang ada ya, kondisi di sekitar kita ya, situasi di sekitar kita ya, hal-hal di sekitar kita yang bersifat teknis ya, sifatnya itu linear teman-teman ya, walau dia hanya berada pada rentang yang kecil, rentang yang tertentu, rentang yang sudah ditentukan begitu ya. Jadi mayoritas sistem itu sebenarnya linear, tapi setidaknya dalam rentang waktu tertentu gitu ya, rentang waktu tertentu. Nah, solusi yang tepat untuk perilaku sistem linear biasanya dapat ditemukan dengan cara yang standar gitu ya. Standar artinya lebih mudah gitu ya, dibandingkan dengan sistem yang tidak linear tadi itu. Nah, sistem yang tidak linear nanti penanganannya akan lebih susah daripada sistem yang linear. Tetapi teman-teman, kebanyakan sistem itu bisa dilihat secara linear untuk rentang waktu tertentu begitu ya. Sekarang
linear itu yang seperti apa? Sekarang sistem linear itu yang seperti apa? Sistem linear, sistem yang dikatakan sebagai linear, sistem yang bersifat linear, dia harus memenuhi dua buah sifat gitu ya. Sifatnya apa saja? Sifat yang pertama yaitu superposisi gitu ya. Sifat yang kedua yaitu homogeneity ya. Sistem yang linear harus punya dua sifat itu ya, sifat superposisi dan yang kedua adalah homogeneity. Kita coba lihat. Apabila kita punya sebuah sistem ya teman-teman, kita lihat diagram blok di sini dulu. Kalau kita punya sebuah sistem, dia memiliki masukan sebuah sinyal ET dan keluaran sebuah respon omega T ya. Kalau kita punya sistem dengan input ET dan output omega T, maka kita bisa cek apakah dia memenuhi sifat superposisi atau tidak. Caranya seperti ini. Jika sebuah input E1T memiliki output omega 1T dan jika sistem mendapat input E2T dan outputnya adalah omega 2T ya, E1T outputnya omega 1T, dan ketika sistem dikasih E2T maka outputnya omega 2T, maka ketika sistem tadi kita berikan input E1 dan E2 itu ya, penjumlahan antara E1 dan E2, maka outputnya juga berupa penjumlahan dari omega 1 dan omega 2, maka itu kita sebut sebagai dia bersifat atau dia memiliki sifat superposisi gitu ya. Di sini ya, kalau secara matematis tertulis seperti ini ya. Jika sistem dikasih input E1 outputnya omega 1, kemudian sistem dikasih E2 outputnya omega 2, maka ketika sistem dikasih input E1 plus E2 dan outputnya berupa omega 1 dan omega 2, maka dia bersifat superposisi begitu. Oke. Yang kedua, sifat homogeneity. Ya. Ketika sistem ya memiliki mendapatkan banyak input ET gitu ya, misalkan E1, E2, E3 sampai dengan EN gitu ya, dan outputnya itu juga berupa omega 1, omega 2, omega 3 sampai dengan omega N, yang mana kalau E1, E2, E3 sampai EN itu sama besar, maka kita sebut sebagai N dikalikan ET gitu ya. Nah, sama saja ya, N dikalikan ET atau sigma dari E1 sampai dengan EN. Outputnya pun juga menghasilkan penjumlahan dari omega 1 sampai dengan omega ke N, di mana omega 1 dan sampai dengan omega N itu sama besar, maka kita bisa menulis jika inputnya N dikalikan ET ya, dengan N itu adalah sebuah konstanta tertentu, maka output sistemnya adalah N dikalikan dengan omega T ya, dengan N ini konstanta tertentu ya, sama besarnya. Jika dia mempunyai sifat seperti ini, jika diberikan input N dikalikan ET, sistemnya mengeluarkan output N dikalikan omega T, maka dia disebut sebagai homogeneity gitu. Nah, apa yang bisa kita lihat ya, superposisi dan homogeneity. Kalau superposisi itu dekat erat kaitannya dengan penjumlahan di sini ya, E1, E2 begitu ya. Nah, kalau dijumlahkan sebanyak N kali dengan variabel yang sama atau nilai E yang sama, maka dia akan menjadi sifat homogeneity atau ET dikalikan N gitu ya. Kalau ET dikalikan N, outputnya omega T dikalikan N juga gitu ya. Kalau inputnya ET nya saya kalikan 5, kok outputnya juga
hasilnya kali 5 kali lebih besar, maka itu disebut sebagai homogeneity, atau homogeneity erat kaitannya dengan perkalian gitu. Kalau superposisi penjumlahan, kalau homogeneity perkalian ya, inputnya dikalikan 5, outputnya juga 5 kali lebih besar, itu homogeneity. Kalau superposisi, inputnya E1 ditambah E2, maka outputnya juga harus omega 1 ditambah omega 2, itu superposisi. Nah, itu adalah dua sifat dari sistem yang linier, begitu ya. Nah, sebelum itu kita lihat lagi apa sih eksitasi tadi itu ya. Kita sebut sering kita panggil tadi ya ET tadi ya. ET yaitu sifat atau sebuah proses ya, sebuah input ya, ET itu adalah diambil dari singkatan eksitasi. Apa itu eksitasi? Eksitasi adalah naiknya energi ya, naiknya energi sebuah sistem, naiknya energi dari sebuah sistem sehingga lebih tinggi dari keadaan dasarnya atau keadaan normalnya. Disebabkan hal ini, eksitasi ini biasanya disebabkan oleh masuknya aksi ke dalam sistem. Ya, itu ya eksitasi ya. Si E tadi di sini ya. Nah, contohnya apa? Energi ya. Contohnya misalkan air itu suhunya 0 derajat begitu ya. Kemudian kita berikan aksi berupa pemanasan ya, berupa sebuah aksi memanaskan, maka energinya akan berubah menjadi lebih tinggi. Yang tadinya 0 derajat berubah menjadi misalkan 10 derajat. Nah, itu disebut sebagai eksitasi, yaitu naiknya energi sebuah sistem sehingga nilainya lebih tinggi dari keadaan dasarnya. Biasanya ini disebabkan oleh masuknya aksi. Aksi itu bisa berupa tadi itu ya, pemanasan gitu ya, bisa berupa didorong gitu ya, bisa berupa ditarik gitu ya, bisa berupa dijatuhkan dan sebagainya seperti itu. Nah, itu tadi adalah sistem linier. Nah, selanjutnya apa yang disebut sebagai sistem non-linier ya? Sistem non-linier tentu saja sistem yang tidak masuk dalam kategori sistem linier gitu ya. Artinya sistem non-linier adalah sistem yang tidak memenuhi syarat superposisi dan homogeneity. Itu adalah sistem non-linier. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita sudah tahu, kita sudah bisa membedakan sistem linier dan sistem yang tidak linier. Oke, teman-teman. Itu tadi adalah materi yang kita sampaikan pada video kali ini ya. Teman-teman bisa melihat materi tadi lebih jauh, lebih dalam dari dua buah referensi yang sudah saya cantumkan di sini ya, yaitu buku berjudul Modern Control Engineering karya Ogata ya, itu ada. Atau kalau teman-teman mempelajari tentang pemodelan hukum fisika, teman-teman bisa buka judulnya, bukunya adalah Modeling and Simulation of System Using MATLAB and Simulink karya Chaturvedi. Nah, dua buku ini bisa Anda gunakan sebagai referensi untuk belajar lebih lanjut, belajar lebih dalam dari materi yang telah kita sampaikan. Begitu teman-teman, itu adalah video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa disimak juga video-video selanjutnya ya, materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.